Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Di video kali ini saya Febrian akan menunjukkan prosedur mengganti barang cadangan menjadi kembali normal dan beberapa catatan tambahan. Ini adalah video update dari video sebelumnya yang belum ada suara. Jadi di sini mudah-mudahan bisa menjadi lebih jelas. Pertama yang perlu diketahui adalah barang dagangan atau barang dengan tag cadangan di toko Herbaltom maksudnya adalah barang yang di awal nama produknya ada tag atau label CDG dalam kurung seperti ini. Contohnya Hiyo Hersagi seperti ini, ada 10 botol. Nah, ini adalah data cadangan. Maksudnya adalah data barang cadangan yang tidak bisa digunakan ketika membuat faktur penjualan di software SID Retail Pro. Jadi ketika sedang membuat faktur penjualan, kemudian barang yang ingin dijual ternyata barangnya kosong, seperti ini. Sementara produknya sebetulnya ada, tapi ternyata di sini dinamakan CDG. Nah, ini tidak boleh digunakan untuk melakukan faktur, tidak boleh digunakan untuk membuat faktur penjualan. Begitu juga barang dengan tag kosong seperti ini. Oke, itu yang dimaksud barang cadangan dan tidak boleh untuk larangan untuk tidak boleh membuat faktur dengan data cadangan tersebut. Nah, ketika ingin membuat faktur tapi barangnya kosong, padahal fisiknya ada, atau di data ada tapi dengan tag cadangan, harusnya segera informasikan ke bagian admin gudang untuk mengubah data cadangan yang CDG tadi menjadi normal. Di sini contoh sebelumnya suka Nutra Grade, ini akan saya ubah menjadi Hiyo Hersagi. Oke, berikut ini langkah-langkahnya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin penting untuk diketahui kenapa dibuat data cadangan seperti ini. Akan saya berikan contoh sederhana agar mudah untuk memahaminya. Kita ke master barang. Oke. Ini ada dua barang, yang satu normal, yang satu cadangan. Nah, yang satu ini barangnya seharga 23.400 dari supplier. Yang satu 24.750 dari supplier lainnya. Kalau dia langsung dibuat pembeliannya langsung digabung menjadi satu, mungkin karena angkanya kecil jadi tidak terlalu terlihat berpengaruh ya. Tapi ketika ada contoh nanti dengan harga barang yang mahal, mungkin lebih terlihat perbedaannya. Dan seperti itulah yang bisa mudah menjadi contoh ketika terlihat perbedaan yang ekstrim. Kita katakan di sini harganya 1 juta. Harga belinya. Ini saya hanya memberikan contoh, nanti kita akan rubah kembali. Nah, di supplier kedua ternyata harganya berubah menjadi 2 juta. Nah, ketika kita melakukan pembelian, melakukan pembelian di supplier kedua ini, lalu kita tidak membuat data cadangan, kita langsung memilih data yang ini. Sementara barangnya masih ada. Kira-kira apa yang terjadi? Tentunya harga 1 juta ini berubah menjadi 2 juta. Benar nggak? Jadi kalau misalnya di sini masih ada barang 10, oke, kemudian kita melakukan transaksi beli.
Pembelian langsung tambah, hanya contoh, nanti kita akan rubah kembali, hiu hersagi. Nah, ini harga awal 1 juta ya. Kita pilih datanya yang ini. Kita anggap nggak perlu data cadangan. Oke, kita beli 100. Atau kita beli 10 juga misalnya. Kemudian ternyata harga barunya adalah 2 juta. Nah, lalu kita simpan. Oke, ini cash tidak terdaftar. Kita buat piutang. Oke. Kemudian kita keluar. Dan kita kembali ke sini, master barang. Kita refresh kembali. Hiu hersagi. Oh, oke. Tadi ada kesalahan input ya. Oke, katakanlah begitu. Kita anggap tadi barang barunya ternyata turun sampai menjadi harga 200.000. Misalnya dari pabrik langsung. Tadinya harga 1 juta. Kemudian karena beli banyak dari pabrik, harganya menjadi 200.000. Oke, total barang 200.000 dikali 10 berarti 2 juta. Ini stok barangnya ada 2 juta. Di pembelian yang terbaru. Tapi di 10 barang yang pertama kan harganya masih 10 juta. Dengan rincian 10 juta dibagi 10 produk. Artinya 1 juta per produk. Kan tadinya harga 1 juta ada 10 botol. Total harga 10 juta, total barang 10 juta. Ya kan? Kemudian kita beli barang 10 lagi dengan total harga 2 juta. Rinciannya 200.000 per barang. Nah, yang harusnya totalnya adalah 10 juta di barang yang pertama ditambah 2 juta barang yang kedua, maka menjadi 12 juta totalnya. Tapi dengan langsungnya memilih barang yang ini tadi tanpa dibuat data cadangan, maka 200.000 dikali 20 botol hanya menjadi 4 juta. Bayangkan, total barang yang harusnya 12 juta, sekali lagi dengan rincian 10 juta barang yang pertama, dan 2 juta barang yang baru, total 12 juta, sekarang totalnya menjadi 20 barang dikali 200.000 cuma 4 juta. Terlihat bedanya kan? Kemudian, sebetulnya ada opsi di sini untuk membuat average harga. Jadi harga baru ditambah harga lama, di total barangnya dibagi. Nah, cuma masalahnya nanti dia harga belinya, HPP barangnya ini menjadi sangat tidak konstan. Artinya berubah-berubah terus dan sangat tidak angkanya nggak bulat. Menjadi pecahan dan sangat tidak stabil. Artinya nggak jelas harganya. Benar-benar nggak jelas. Nah, itu kita hindarin. Kenapa perlu diperkenalkan atau dijelaskan alasan ini? Karena pertama, ketika dilakukan laporan stok barang, lalu kita lihat total barang di sini ada perubahan perbedaan harga 196, maka nanti juga ada perbedaan di laporan asset balancing. Nah, tentang asset balancing ini harus dilihat kembali di video lainnya, kenapa perlu mengetahui asset balancing, supaya bisa sinkron antara yang satu dengan yang lainnya di toko Herbaltom. Oke, mungkin demikian sedikit penjelasan alasan kenapa harus ada data yang akurat tentang stok barang. Oke, ini kita close. Lalu kita rubah kembali data yang tadi sudah kita buat. Dan ini sekali lagi penting
untuk diketahui agar menjadi termotivasi untuk melakukan prosedur dengan benar. Ini tadi harga terakhirnya adalah 23.400. Kemudian stoknya -1. Kemudian ini tadi harga belinya adalah 24.750 dan stoknya ada 10. Oke, sekarang langsung kita ke poin langkah-langkahnya. Pertama, cek histori mutasi barang tersebut. Oke, ini kita tutup. Anggap belum ada ini. Nah, ini untuk melihat histori penjualan barang ini, caranya adalah dengan melakukan klik kanan, kemudian pilih panel detail barang. Maka akan muncul panel detail barang di samping kanan ini. Kemudian, defaultnya dia tidak menunjukkan angka seperti ini. Oke, kita ulang lagi ya. Ini kita tutup. Ini juga kita keluar. Kemudian kita ke master barang. Kita Ctrl F, cari Yu Hersagi. Nah, pertama, cek histori mutasi barang tersebut. Ke master barang, cari nama produknya. Jika kolom detail barang di sebelah kanan tidak ada, aktifkan terlebih dahulu. Klik kanan di mana saja di software, kemudian klik panel detail barang. Oke. Klik kanan, panel detail barang. Nah, ini historinya di sebelah kanan. Nah, karena ini tidak muncul, kita ubah mundur 1 tahun ke belakang. Jika tidak ada informasi apapun, mundurkan tanggal periodenya atau histori mutasi barangnya 1 tahun ke belakang biar lebih mudah. Karena kalau mau mundur dengan klik ini terlalu lama. Kita ganti aja langsung di sini 2019. Oke, di sini sudah muncul 2 pembelian dengan masing-masing 5 botol. Kemudian langkah keempat adalah ingat tanggal pembelian terakhir. Di contoh ini adalah 30 November 2019 dan 14 Desember 2019. Lalu cari transaksi pembelian di tanggal tersebut. Caranya adalah dengan klik transaksi, beli, pembelian langsung. Transaksi, beli, pembelian langsung. Ini masih ada contoh yang tadi dijadikan percobaan ya. Baik, ini kita hapus dulu. Lalu kita perbaiki kembali data yang tadi. Karena dia menjadi -11. Tadinya hanya -1, karena ada data pembelian 10 dihapus, jadi -11. Oke, ini sedikit gangguan. Kita kembali ulangi. Transaksi, beli, pembelian langsung. Langkah ke-6 adalah klik kanan, tampilkan transaksi, semua. Klik kanan, tampilkan transaksi, semua. Oke, kita ulangi. Beli, pembelian langsung. Klik kanan, tampilkan transaksi, semua. Oke. Kemudian, bisa cari nama suppliernya agar lebih cepat melakukan pencarian. Karena kalau kita cari seperti ini, kita scroll tanggal 30 November, itu bisa lama. Lebih mudah kalau tadi kita ingat nama suppliernya, kita cari nama suppliernya. Ctrl F, Khoulah. Lalu tekan Enter. Nah, baru kita cari ke tanggal transaksi yang dimaksud, yaitu di tanggal 30 November 2019.
Khawlah di tanggal 30 November, Nabu Herbal di tanggal 14 Desember. Khawlah tanggal 30 November. Ada 2 faktur, bisa kita cek salah satunya. Kalau tidak ada, dicek satunya lagi. Nah, ini dia data yang dimaksud. Hiu Hersagi 12 mili. Diingat juga nama suppliernya di master barang. Oke. Kemudian klik 2 kali pada transaksi tersebut. Sudah kita lakukan. Tekan dan enter. Tekan enter. Maksudnya di sini kita tekan enter di barang yang kosong, atau boleh kalau di sini kita enter maka dia akan pindah ke samping, tapi kalau di barang kosong ini kita enter, dia akan muncul form untuk memilih barang. Tekan enter dan cari nama barang normal dan pilih item tersebut. Maksudnya kita cari hiu Hersagi. Nah, kita pilih barang yang normal ini. Yang tadinya harga 200.000 ini. Ini salah ya. Tapi nggak apa-apa karena udah kosong. Kita edit. Ini kita pilih, tekan enter atau klik 2 kali tadi. Ini tadi 5 ya harusnya. Coba kita ulangi. Ini kita klik 2 kali. Kita perbesar. Nah, ini 5 ya. Kemudian kita tekan enter di sini. Kita cari Hersagi. Kemudian pilih barang yang normal, klik 2 kali atau enter. Langkah berikutnya, samakan datanya. Maksudnya data yang baru. Barang normal. Dengan data yang memiliki tag cadangan tersebut. Baik satuannya, kuantitinya, harga belinya, harga toko atau harga jualnya, juga bisa dirubah langsung di sini jika ada. Maksudnya jika ada perubahan. Oke, kita samakan. Ini kuantitinya pertama dari satuannya botol, tidak ada satuan lainnya. Kemudian kuantitinya 5, harga belinya 24.750. Kemudian harga jual yang benar adalah 45.000. Kemudian hapus data yang memiliki tag CDG atau hapus barang cadangan tersebut, lalu simpan dengan menekan F8 atau klik tombol di pojok kiri bawah. Ini kita hapus, delete, lalu kita simpan. Tapi sebelum disimpan, ada satu catatan tambahan di video ini yang merupakan update dari video sebelumnya. Karena ini barangnya banyak dan ini yang agak melelahkan. Begini. Ketika kita mengupdate barang ini di tanggal 28 April 2020, boleh jadi dan sangat mungkin terjadi di antara barang-barang ini ada yang sudah mengalami perubahan harga. Bisa jadi karena ada kenaikan atau penurunan dari supplier yang sama, atau juga perubahan karena membelinya dari supplier yang lain. Jadi, PR-nya kalau barangnya banyak seperti ini adalah mencocokkan kembali semua yang dibeli ini dengan pembelian terakhir atau dengan harga yang sekarang. Oke, contoh begini. Pertama kita harus simpan dulu. Ini perlu dibuat tambahan ya. 11A. Sebelum menyimpan,
pastikan bahwa semua barang yang dibeli bersamaan di faktur yang sama tidak memiliki perubahan harga. Pastikan bahwa semua barang yang dibeli bersamaan di faktur yang sama, maksudnya di nota ini, di semua barang ini tidak memiliki perubahan harga. Contoh, ini kita geser. Madu hutan An-Nabawi 275 ml, harga 66.000. Nah, kita cari di sini 275 ml An-Nabawi. Nah, ketika kita lihat di sini ada perubahan harga 63.000, berarti ada perubahan harga. Nah, ini kita buat catatan. Berarti madu An-Nabawi harga terakhirnya adalah 63.000. Maksudnya harga terakhir adalah pembelian terakhir setelah tanggal ini, setelah 30 November ini, pembelian berikutnya adalah 63.000. Kemudian lanjut, kita daftarkan semua nama barang yang memiliki perubahan harga. Oke. Madu Staminik 42.000. Oke, nggak ada perubahan. Hiu madu ibu harga 39.000, tidak ada perubahan. Dan seterusnya sampai terakhir. Video ini akan di pause untuk mempercepat atau mempersingkat durasi video. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan ada 3 barang yang harganya berbeda. Oke, pastikan semua barang yang dibeli bersamaan di faktur yang sama tidak memiliki perubahan harga. Baru kemudian kita tekan F8. Jika ada perbedaan, buat catatan. Jika tidak ada, bisa langsung disimpan. Tekan F8. Oke, kita simpan. Oke, kemudian ada masalah lain yang muncul. Ini nanti bisa di skip. Oke, kita coba lagi. F8. Nah, kemudian data telah disimpan, kita klik OK. Maka selesailah proses perubahan data. Ini kita hapus. Nah, kemudian ada tambahan yang perlu dilakukan karena didapati ada 3 barang yang sudah terjadi perubahan harga. Kalau kita cek ke master barang, maaf, ada satu lagi ya, di sini ada pembelian barang di tanggal 14 Desember di Nabawi Herba. Kita cari Ctrl F, ketik Nabawi, enter, kemudian tanggal 14 Desember. Nah, kita cek juga di sini ada perubahan, ada data cadangan. Hiu Hersagi. Kita pilih data yang normal. Kita samakan datanya 5, ini sudah sama 2750. Dan kita hapus. Kemudian kita simpan. Oke, ketika sudah selesai, kita klik OK. Maka selesai sampai ke langkah
13 ini. Kemudian tambahannya untuk barang yang memiliki perbedaan adalah dengan melihat tanggal transaksinya. Ini ada madu hutan An-Nabawi yang 275 mili. Harga beli terakhir adalah 63.000, bukan 66.000. Dan kita cek pembelian di Pusat Herbal Jakarta Rawamangun di tanggal 21 April. Maka kita kembali ke transaksi pembelian langsung. Kita cari Pusat Herbal Jakarta. Kita lihat di tanggal 21 April. Nah, tidak ada yang perlu dilakukan di sini kecuali hanya melakukan save ulang data. Kita simpan kembali. Tujuannya apa? Supaya data ini kembali berubah. Kita klik OK. Kita keluar. Kalau kita cek kembali di master barang, maka madu An-Nabawinya sudah berubah menjadi 63.000. Sudah berubah menjadi 63.000. Demikian juga beberapa produk lainnya. Yopros, dan video ini akan dipersingkat. Baik, setelah dilakukan perubahan, ini hiu arum kita cek sudah berubah menjadi normal. Begitu juga hiu pros kita lihat sudah berubah menjadi normal 35750. Berarti sampai sini selesailah prosedur merubah data cadangan menjadi normal. Dan beberapa tambahan catatannya adalah terkait hal ini, yakni adanya perubahan barang lain yang bersamaan di faktur yang sama. Mungkin kedepannya setelah video ini diupload, kita akan merubah sedikit prosedur menginput data pembelian yang memiliki selisih harga. Nanti segera akan kita buat prosedur baru untuk ketika menginput data pembelian yang memiliki selisih harga lama dan harga baru. Tahu cara membuat data cadangan. Sekian, barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.